Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya dapat berjumpa kembali di dalam merenungkan firman Tuhan hari ini 5 April 2023. Saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan melimpahkan anugerah-Nya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, pada hari ini kami kembali datang kepadamu, merendahkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi kami, ajar kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh taat memperhatikan setiap firman. Terima kasih Bapa, kami mau sungguh dapat mengenal Engkau lebih lagi. Kami rindu Engkau yang menguasai pikiran kami, Roh Kudus yang mengajar dan memberikan pengertian kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami menjadi bejana untuk Tuhan bentuk. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita dapat merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Bebas dari Maut. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 2 sampai dengan 9. Hari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama. Yeremia 31. Perjanjian baru. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Amin. Saudara-saudara kasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bangsa Israel dibuang ke Babilonia oleh Tuhan karena ketidaksetiaan mereka.
Bangsa ini dihukum Tuhan sehingga mereka jatuh ke dalam tangan musuh-musuhnya. Di tengah penghukuman mereka, Tuhan menunjukkan kasih setianya. Allah mengampuni bangsa Israel dan Ia menyelamatkan mereka bukan karena apa yang dilakukan oleh mereka, tetapi karena Allah sendiri. Allah sendirilah yang telah bertindak bagi umat-Nya. Ia akan kembali memberkati umat-Nya sesuai dengan janji-janjinya. Saudara-saudaraku, pada akhirnya setiap orang akan bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Setiap kita mungkin sedang mengalami keadaan seperti tertawan. Memang tidak di dalam penjara, tetapi banyak orang yang hidup dalam dosa, yang berada dalam tawanan daripada si jahat. Saudara-saudaraku, di sini Allah menyatakan kasih-Nya kepada setiap manusia, karena tidak ada kasih yang lebih besar lagi selain dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Setiap orang-orang yang dibelenggu oleh dosa, yang seharusnya mengalami hukuman maut, tetapi karena pengorbanan Kristus di kayu salib, maka ada penebusan, pembebasan, sehingga setiap orang dapat dimerdekakan. Saudara-saudaraku, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Allah tidak bisa menerima ataupun mengampuni kita. Tetapi bagaimana respon kita, saudara-saudara? Apakah kita mau menerima kasih-Nya itu? Dan biarlah setiap kita yang mendengar firman Tuhan pada hari ini memiliki respon yang benar untuk membuka hati kepada Kristus, kepada kasih-Nya, dan menerima pengampunan-Nya. Setiap orang dibebaskan dari hukum maut, seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudaraku, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus. Melalui karya penebusan Kristus di kayu salib, kita yang ada di dalam Dia mengalami pemulihan kemuliaan. Sebab orang yang setiap orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu kita perlu iman kepada Kristus agar kita memiliki pembebasan seutuhnya dari hukuman maut dan kita dibenarkan oleh-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan yang kita miliki ataupun kita bebas dari maut karena memang kasih Kristus, pengorbanan Kristus, bahkan setiap apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita, membawa kita untuk masuk di dalam janji-Nya, membawa kita untuk menerima berkat yang luar biasa, yaitu anugerah yang sempurna dari Bapa. Karya penebusan Kristus di dalam kita seutuhnya membawa kita menjadi manusia yang merdeka, yang bebas dari maut. Saudara-saudaraku, kemerdekaan yang kita miliki memang bukan hal yang sementara, tetapi bersifat kekal. Dan semua yang kita miliki adalah hal yang indah, yang baik, berguna, bernilai, dan memiliki nilai yang sungguh berharga. Saudara-saudaraku, kemerdekaan yang Tuhan ajarkan dan sediakan kepada setiap kita adalah kemerdekaan yang membebaskan kita dari kelumpuhan, perbudakan dosa, bahkan dari maut. Dan saudara-saudaraku, kita boleh percaya bahwa apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui firman-Nya kepada setiap kita, bahwa kita manusia berdosa, tetapi oleh karena kasih anugerah Allah, kita menjadi orang yang dibenarkannya. Nah, saudara-saudaraku, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan
Oleh karena kasih-Nya kita boleh menjadi manusia baru. Kita menjadi pribadi yang mulia, yang bermartabat dan memiliki sifat karakter Kristus, gambar Allah yang sudah dipulihkan di dalam kita. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita memiliki hidup yang semakin indah dan berguna, bahkan berdampak positif di hadapan Tuhan dan juga manusia. Sehingga kita tidak lagi tinggal di dalam ego kita. Kita tidak lagi tinggal atas semaunya diri kita. Dan kita memiliki karakter Kristus yang akan terus kita boleh lakukan, kita miliki, kita hidupi setiap hari. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita belajar untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Karena Kristus sudah menyatakan kebenarannya di dalam kita. Kita sudah memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Dan biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki hati seperti hati Kristus, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Keselamatan yang kita sudah miliki akan membawa suatu sukacita yang abadi di dalam kita, bahkan kesejahteraan di dalam hidup kita. Amin. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau sungguh mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan Engkau yang melanjutkan kasih setiamu kepada setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami menjadi manusia yang merdeka. Kami menjadi orang-orang yang bernilai. Kami orang-orang yang sudah Tuhan panggil dan pilih menjadi berkat di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Bapa, kami bebas dari dosa, kami bebas dari hukuman maut. Kami menerima keselamatan yang sejati. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap kami yang mendengar firman-Mu, dan kami taat sepenuhnya kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.